Ya, di materi selanjutnya kita langsung melengkapi tabelnya ya. Jadi tadi bentuk tabelnya seperti ini, tinggal diinputkan marketingnya ya. Jadi marketingnya ada 4, satu orang megang 3 merek ya, seperti itu. Jadi seperti ini, Reni megang BRP, Reni megang Pajero, Reni megang Innova ya. Jadi satu marketing megang 3 produk. Oke, silakan dilengkapi dulu ininya Mas, marketingnya. Kalau sudah nanti langsung ngitung omset ya. Jadi ini Udah. omset itu rumusnya adalah kuantiti terjual dikali harga unit ya. Jadi ini kuantiti terjual dikali harga unit. Nah, rumusnya mudah. Kalau ini sama dengan sel ini dikali ini ya. Otomatis akan ketemu ini, tarik ke bawah. Nah, ini adalah omsetnya. Jadi harga unitnya 230 juta, omsetnya berarti otomatis 4.600.000.000 dari 20 penjualan. Pakai sum if. Bukan, pakai rumus biasa aja ini. Rumusnya kuantiti terjual dikali harga unit mobil. Kalau yang sum if nanti untuk rekapitulasi. Jadi Nah, ini 4 rumusnya, juta. Mas. Ini rumusnya. 4 miliar gitu. 4.600.000.000. Oke, udah. Kalau sudah tarik ke bawah, ya. Oh, jadi kalau kali kurang bagi itu pakai sum gitu. Enggak pakai sum. Kalau kurang kali bagi mah langsung aja selnya. Langsung nunjuk ke selnya aja pakai sama dengan. Jadi kalau kayak kasus kayak penjumlahan gini nggak ada sumnya. Jadi sel ini dikali sel ini. Ya, langsung aja kaliin sama dengan sel ini dikali sel ini. Nah, baru turun ke bawah. Kalau sum tuh yang ini. Nah, ini kalau total ini kan pakai sum. Sama dengan sum. Gitu ya. Tuh. Tarik ke sini. Nah, gini kan. Iya, Kayak iya. rupiah. Nah, dibikin dulu Mas. Rumusnya sampai sum ini ya. Oh, silakan. Kalau total ngitung apa total? Hitung kuantiti terjualnya berapa totalnya. Harga unitnya berapa. Gitu kan. Jadi pakai sum ini kan. Jadi total seluruh mobil yang terjual selama 1 tahun, Januari sampai Desember, berapa unit? Ini kan Oh iya, ya udah. 247 unit. Ini mah nggak bisa ditarik ya, harus dihitung satu-satu ya. Bisa ditarik, tinggal kalau ini udah pakai sum, tinggal tarik aja ke sini. Ke pinggir ditarik. Jadi ini udah ketemu satu nih. Oh iya, udah ya, udah ketemu. Tinggal tarik aja Mas. Nah gitu. Hanya ini format pakai rupiah kan. Oke, udah. Oke, sekarang kalau sudah menghitung persentase penjualan. Nah, ini kita menghitung persentase penjualan, rumusnya apa persentase penjualan? Berarti omset dibagi total omset dikali 100%. Jadi rumusnya sama dengan ini ya. Jadi omset ini, nilai omset ya, dibagi nilai ini ya, dibagi nilai totalnya. Rumusnya itu. Tapi yang nilai F17-nya harus diabsolutkan karena udah beda
sel ya. Jadi ini dikunci, F17-nya dikunci pakai dolar. Nah, ini pakai Oh, dolar. kalau absolut tuh buat yang udah beda sel gitu. Ya, kalau sudah beda sel, itu harus dikunci ya. Oke, oke. Dikali 100%. Oke, tarik dulu nggak apa-apa, biarin 0, nah, ini kan bentuknya 0, nih. Ganti ke persen. Ini kan ada persen. Oke, udah. Nah, biasanya persen itu 2 digit kan? 2 digit angka. Kenapa? Jadi Kenapa dikali 100%? kan untuk menghitung persennya. Oh, iya, Kalau iya. persen itu kan rata-rata dikali 100%. Oh, iya, iya. Jadi kalau menghitung persen pasti dikali 100%. Jadi total semua itu sebenarnya kalau kita fungsikan dari ini tuh sebenarnya 100% gitu ya. Nah, ini aja persentasenya pakai 2 digit, Mas. Jadi 4,91%. Jadi rumus penjualan itu ini dikasih komen, saya kasih komen di sini. Kenapa cuma 5%, 7% gitu ya? Nah, pakai itu Mas, pakai 2 digit di blok. Nah, tambahin nih 2 digit nih di sininya. Increase desimal, tambahin. Oh, iya, iya. Udah, udah. Jadi biar nggak bulat ya. Jadi tadi rumus penjualan itu rumusnya apa? Nilai omset, rumusnya ya, rumus persentase ya, saya catat ya. Sama dengan nilai omset dibagi total omset dikali 100%. Hanya total omsetnya nanti diabsolutkan ya. Nah, ini saya kasih tanda kurung aja. Ini harus absolut. Jadi total omsetnya ini adalah dalam kurung harus diabsolut ya, nilai absolut. Karena kenapa? Karena sudah beda sel. Kalau misalnya ini sama ini mah dikali nggak usah absolut. Tapi kalau udah beda sel kan, beda ini bu, ini harus absolut gitu. Udah. Nah, baru sekarang menghitung lagi ini, Mas. Pakai fungsi sum if lagi ya. So, silakan. Belum dibikin itu tebal yang itunya. Oh, dibikin dulu, Mas. Silakan. Bikin dulu ini. Jadi yang ini rekapitulasi berdasarkan brand, ini rekapitulasi berdasarkan marketing ya. Berapa ininya? Jumlah terjualnya. Kemana aja sih rumusnya? Sum if, ke brand gitu? Udah, tabelnya udah dibuat. Udah. Rumusnya sama dengan sum if kan. Berarti kan sekarang parameternya ke brand kan ya. Ini kan Honda ada di kolom brand kan. Nah, berarti ke sini kan. Nah, titik koma, kemudian
Sama seperti tadi kan Honda gitu ya. Kemudian selnya ke ini yang dicari ini Mas. Bikin dulu satu aja. Coba bikin dulu satu, yang lainnya jangan dulu dikerjain. Hasilnya berapa? 52 nggak? Tunggu. Jadi sama dengan sum if B5 kan yang dicari kan brand kan? B5 sampai B16. Sum if Nah, parameternya apa? Parameternya kan Honda kan di sini. Honda. Nah, terus yang dicarinya sum rank-nya apa? Sum rank-nya berdasarkan kuantiti terjual. Jadi yang di blok ini terakhir. Terus blok penjualan gitu. Ya, blok kuantiti terjual. D5 sampai D16. 52. Ya, 52 ya. Nah, sekarang bandingkan dengan rumus yang ini Mas. Saya ajarkan satu cara lagi ya, biar ada dua cara ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan cara yang kedua, misalnya seperti ini, diperhatikan dulu. Jadi kan nilai parameter Hondanya sudah saya tulis di sini kan, di Iya. Honda ya. Jadi saya tidak perlu lagi nanti mengetik parameter Honda. Jadi rumusnya cukup seperti ini. Mempermudah sama dengan sum if. Nah, di blok seperti ini kan. Nah, titik koma, saya nggak perlu lagi pakai titik tanda kutip ketik Honda, langsung aja titik koma klik sel ini. Nah, ya selnya langsung ke sel A22, sama aja kan, titik koma, baru ke sum, ranknya kuantiti terjual, kurung tutup, enter. Jadi hasilnya adalah 52. Jadi kalau tadi kan, nih sebagai bahan perbandingan, ini yang cara yang terbaru tadi gini, kalau cara yang tadi kan perbandingannya ini. Ininya A2, sel A22-nya dipakai tanda kutip apa? Hon. Honda. Nah, gini. Jadi kalau mau menggunakan cara yang kedua, ya ini kita harus menggunakan tanda kutip kan, Honda ditulis. Tapi kalau pakai cara yang saya ini, anggapnya cara yang pertama, kita harus nulis dulu di selnya. Di sini harus ada tabel bantu namanya adalah Honda gitu. Jadi bebas nanti bisa milih pakai cara satu atau cara dua. Hanya kelebihan cara yang langsung ditunjuk ke selnya itu adalah kita bisa menggunakan fungsi absolut, nanti mempermudah Mas. Jadi cukup dengan satu rumus ini aja kan. Nah, udah beres. Nanti ke bawahnya tinggal ditarik gitu ya. Nggak usah lagi ngetik rumus. Kalau pakai rumus yang cara yang ditunjuk ke sel. Jadi ini saya ini dulu ya, ilustrasikan dulu. Ini kan udah nih pakai cara yang berikutnya kan, ditunjuk ke sel ya. Iya. Nah, ini tinggal di ini aja, yang sel samrengnya tinggal dikunci semuanya. Dikunci, D16-nya kunci pakai dolar, ini juga dikunci pakai dolar, ini dikunci pakai dolar, kecuali yang A22 jangan ya. Ini dikunci pakai dolar, ini dikunci pakai dolar, ini pakai dolar, ini pakai dolar. Oh, Jadi, kalau itu kalau yang langsung ngeklik sel yang Honda gitu ya beda. Langsung harus di absolut. ya absolut ya. Jadi nanti untuk rumus yang Toyota ininya tinggal langsung di drag aja, tarik. Oke, udah. Nah, jadi lebih cepat sebenarnya kalau menurut saya. Jadi tidak perlu ngetik ulang rumus beberapa kali kan. Jadi cukup satu aja di sini. Jadi yang dikunci itu rank sama sumranknya gitu ya. Jadi kan ini nanti ini ngunci tetap, ini ngunci. Jadi yang berubah itu sel ininya aja, sel apa?
sel kriterianya aja. Nih A22 kan, ini posisi kan di A22. Kalau rubah ke sini A23. Ini sel A24. Ini sel A25. Tapi kalau sel yang ininya tetap kan, Iya, tetap. D5 sama D16-nya nggak berubah gitu. Nah, itu manfaat fungsi absolut itu. Jadi mengunci salah satu baris gitu kan. Ya kalau di awal-awal untuk melancarkan nggak apa-apa. Tadi kan ngetik beberapa kali rumus ya. Emang kan rumus harus diulang-ulang dulu gitu. Biar Mas Derionya lebih paham. Ya kalau sudah silakan masuk ke penjualan berdasarkan marketing Mas. Berapa penjualannya? Atau ini disamkan dulu ya. Ini sama dengan sum. Berapa hasilnya? Oh, hasilnya sama kan 247 dengan yang ini. Kok 118 sih beda? Ininya benar nggak nilainya? 20, 5, cek. Toyota cuma 32 di sini. Datanya cek 20, 15, 40, 5, 23, 44. 55, 10, 14, 3, 6, 12. Coba disam lagi. Hasilnya berapa disam? Harusnya 247. Tetap 118. Ini yang Toyotanya cuma 32. Toyotanya 32. Yang mana Mitsubishi-nya maksudnya? 17. Itu yang di rekapitulasi. Oh iya, yang saya 110 kan? Iya, kok beda ya? Sebentar. Ininya mungkin sel ininya, Mas. Coba cek ininya. Honda, Honda. Honda, Honda, Toyota, Toyota. Mitsubishi, Mitsubishi. Mitsubishi, Toyota, 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 Toyota. Honda, 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 Honda. Ford, Ford. Ford, Ford. Bener. Bener? Kalau ini coba yang di Toyota ininya dihapus dulu ya, hapus dulu. Terus ketik lagi. Caranya biasa gitu, ada kesalahan biasa. Toyota ketik lagi, enter. Berubah nggak 110? Enggak, coba diulang lagi. Ini dihapus dulu yang tulisan Toyotanya. Antara tulisan Toyota di sini harus sama ya. Toyota, Toyota gitu ya tulisannya. Enggak berubah. Toyota harusnya 110 Toyota nih. Kan 55 aja udah ditambah 10 udah 65 kan. Ini aja udah 65. 65 ditambah ini aja udah 95 harusnya. Tapi Atau yang itu di sini ngulang lagi. yang di sininya 247 nggak? 247. Di bloknya sampai 12 doang kan? Mungkin ininya Mas, ininya coba lihat ininya benar nggak ngebloknya? Yang Nah, if rumusnya kan ini sama dengan brand. sum if. Coba diulang dulu rumusnya. So, kalau misalnya masih penasaran jangan dulu pakai fungsi ini ya tuh ya. Jangan dulu pakai fungsi cepat ini. Manual aja satu-satu coba tes. Tes dulu satu-satu misalnya kan. Sama dengan sum if Tetap diblok 52. diblok ininya Oh, udah bener nih, udah. titik koma. Nah, kesalahannya di mana, Mas? Kayaknya ke blok sampai 247 gitu, nggak tahu. Oh,
Tapi jadi udah seperti ini tadi. Udah. Udah. Oke, kalau sudah lanjut ke ini marketing ya. Jumlah terjual berdasarkan marketing. Pakai cara yang saya lagi Mas yang ini. Jadi rumusnya nanti ke kolom marketing ya. Sama dengan sum if. Yang dicarinya kan berdasarkan marketing ini. Nah, oke. Kemudian titik koma ke sel ini. Titik komanya sama ke kuantiti penjualan ya. Sum rank-nya. Kurung tutup, enter, baru dikunci. Kunci dulu. Kunci lagi, ini dolar. Ini dolar. Ini dolar. Nah, kalau sudah tarik ke bawah. Oke, hasilnya seperti ini sama dengan sum. Sama dengan count if ya. Sum if. Pakai sum if Sama. sama, Mas. Karena kan menghitung jumlah terjual kan. Tetap pakai rumus sum if. Di blok dulu yang nama ya marketing. Ya, nama marketing di blok dulu. Kemudian posisinya ke sel ini kan yang dicari. Ke kuantiti terjual. Ya, sama ke kuantiti terjual. Jadi hasilnya Reni 57, Intan 62, Dani 101, Dedi 27 penjualannya. Oke. Totalnya tetap 247 ya. Nah, jadi itu ya. Jadi tadi rumusnya adalah ini kan. Jadi ada penambahannya adalah pengembangannya dari sini biar langsung otomatis di ini pakai dolar ya. Pakai dikunci, artinya selnya dikunci gitu. Ya, kalau sudah sama seperti tadi melancarkan lagi silakan Mas Derio buat grafiknya ya. Jadi yang grafik untuk rekapitulasi penjualan berdasarkan brand gunakan grafik adalah pie ya. Menampilkan presentasi ini. Kalau yang ini pie, kalau yang ini bar ya grafiknya. Oke, jadi Ke seperti di ini. bloknya ke brand terus ke kuantiti terjual Nah, atau ini ke ngebloknya gini aja sampai ke sini. Totalnya nggak perlu. Jadi pie-nya ngebloknya dari misalnya sini, pie. kemudian insert, pilih pie kan. Grafiknya pilih pie. Nah, ini seperti biasa ya. Ganti namanya jadi grafik persentase penjualan. Grafik persentase penjualan berdasarkan brand tahun 2023. Oke, ini ada 4 brand. Sama seperti tadi ya, ininya munculkan persentase ya. Klik kanan, add data label. Nah, nanti yang ininya di format datanya, format data label diganti jadi nilai persentase ya. Sini, value persentase tampilin, value-nya hilangin. Oke. Kemudian ininya di sarin. Ya. Jadi untuk Honda 21%, Toyota
45%, Mitsubishi 27%, Ford 7% penjualannya. Akan bikin dulu mirip seperti ini. Udah beres. Oke, kalau sudah yang satunya lagi marketing. Kalau marketing berarti bar ya. Lock ke sini, dan insert. Pilihnya bar berarti bar yang ini. Ya. Grafik penjualan. Add data label, tampilkan datanya. Oke, format. Ya, jadi hasilnya seperti ini ya, hasil akhirnya. Ya udah. Kalau sudah, jangan lupa dirapikan layoutnya ya. Page layoutnya, orientationnya landscape lagi. Oke. Nah, ini jangan sampai terpotong ya. Kalau terpotong, kita langsung gunakan fungsi auto fit kolom aja ya. Pakai fungsi auto fit kolom saja. Ini fit kolom. Nah, jadi hasilnya tidak terpotong otomatis. Seperti ini Mas hasilnya. Ya udah. Nah, sekarang ada tambahan materi ya untuk memantapkan ini. Jadi yang tadi kan ini baru tahun, anggaplah tahun 2023 ya. Coba data tabelnya di copy Mas ya ke bawah. Jadi di copy. Jadi kita bikin tahun untuk 2022 ya, anggap. Jadi ini di copy ya, sama grafiknya nggak apa-apa, sama grafiknya aja di copy segini. Copy. Nah, nanti taruh di halaman paling bawah. Nah, di sini ya. Nah, taruh di bawah grafik ini. Jadi nanti ada dua laporan. Sorry. Nah, ini. Nah, jadi nanti ini yang diganti jadi tahunnya 2022 aja. Ya. Terus yang dirubah itu cuma data ininya aja, Mas. Data penjualan ininya aja dirubahnya. Jadi misalnya ini kuantitas terjualnya ganti dari 20 jadi 30 gitu ya. Di ya pokoknya di edit aja, misalnya dinaikin aja penjualannya. Ya, jadi nanti nilainya beda gitu ya. Kan nanti total nilainya otomatis di sini berbeda kan. Ini kan totalnya jadi omsetnya 149 miliar, sedangkan yang ini jadi 93 miliar ya. Jadi nanti kita bikin Omset grafik perbandingan per tahunnya. omsetnya ini rubah atau Bukan apa nih kuantitinya ini. kuantitinya? Ya data ininya Apa sih dinaikin aja. rubahnya? Data ininya dinaikin aja. Nih, dinaikin. Saya yang tadinya 20 jadi 30 gitu ya. Bebas sih datanya nggak usah sama dengan saya. Yang penting naik aja. Penjualannya nanti naik kalau tahun 2022. Oke. Yang penting penjualannya naik. Nah, ini kan berarti ganti kan, edit lagi ini tahun 2022.
Kalau rekapitulasi berdasarkan brand-brand mah itu harus itu ya apa sih? Harus manual digantinya. Yang ini. Nah, ya nggak otomatis langsung keganti ya. Oh iya, karena kan memang dia statis ya, ininya ngunci statis gitu. Kelemahannya itu aja. Jadi memang ininya nanti harus di apa, manual gitu kan. Ya ini dilewat aja nggak apa-apa, nanti bisa nanti aja setelah pelatihan sama Mas Dery lah, di Mas Derio diubah ya nanti. Terus yang ininya juga grafik ini juga sama ya. Nanti kalau grafik ini nggak perlu ya, nanti dia otomatis akan, kalau ininya dirubah jadi misalnya 44 ya. Oh, nanti yang ininya nanti persentasenya dia akan otomatis rubah sendiri. Atau misalnya grafiknya mau dihilangin dulu nggak apa-apa ya. Nanti bikin lagi dari awal aja. Yang penting data data penjualannya dulu aja gitu. Ya. Nah, jadi nanti ini buat tugas saja. Jadi tugasnya ini lengkapi ini ya. Data ininya nanti dilengkapi setelah ininya. Ini kan jadi 327 yang kalau saya. Kalau yang ini kan tadi 247 kan. Nah, nanti silakan ininya diisi buat tugas. Ini diisi, nanti grafiknya pun sama dibuatkan lagi ya. Oke, oke. Oke. Nah, jadi melengkapi itu aja. Tugasnya melengkapi rumus ini sama membuat grafik gitu ya. Terus satu lagi mengatur ininya apa, layout pencetakannya di menu view nanti ada page break preview. Nah, jadi nanti dibuat seperti ini. Jadi nanti satu satu tabel sampai ke grafik itu satu halaman. Ini kan page 2. Nah, udah benar sih seperti ini ya. Jadi ada page 1, ada page 2. Jadi yang laporan tahun 2023 page 1, laporan tahun 2022 adalah page 2. Hanya nanti kan nambah grafik kan di bawahnya setelah dibikin ini. Oke, mungkin sampai sini dulu Mas ya materinya, karena sisa waktunya tinggal 3 menit lagi. Jadi saya review lagi untuk materi hari ini udah bisa menggunakan rumus-rumus ini ya. Nah, stereo rumus dasar perhitungan matematika. Jadi tidak lepas dari kali. Kali itu bintang ya. Kalau di Excelnya bintang, bagi tambah kurang persen. Gitu. Tadi udah persentase kan tadi udah belajar ya. Menghitung persentase apa nilai omset. Terus belajar lagi fungsi statistika tadi kan untuk menghitung jumlah, mencari nilai terbesar, mencari nilai terkecil, dan mencari nilai rata-rata. Jadi average itu mencari nilai rata-rata. Terus belajar fungsi sum untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan data biasa ini ya, pakai sum biasa ini. Terus sum if. Nah, sum if itu menjumlahkan berdasarkan kriteria ya. Tadi untuk menghitung apa brand gitu kan, berapa yang Honda, berapa yang Toyota, ini kita gunakan fungsi sum if. Nah, bedanya dengan conif, kalau conif dia menghitung jumlah item datanya saja ya. Jadi contoh misalnya saya contohkan lagi yang ini kan. Jadi ada berapa buah brand Honda misalnya di sini kan. Misalnya jadi sama dengan conif. Nah, blok ke sini titik koma titik 2 Honda. Nah, jadi Honda itu ada 4 ya, ada 4 penjualan lah gitu ya. 4 ini. Jadi ini menghitung berdasarkan conif, jadi bukan bukan sum if ya. Itu contoh fungsi conif-nya. Terus fungsi absolut, ya fungsi absolut ini fungsinya untuk mengunci ya. Ini mengunci sel, fungsi untuk mengunci sel. Jadi supaya selnya tidak berubah ya. Jadi ketika ditarik itu tidak berubah. Ini kemudian feature page break preview ya, ini tadi udah dibahas juga ya di materi
sebelumnya sih ini untuk mengatur halaman Excel. Dan yang terakhir ada grafik ya. Grafiknya yang sering digunakan bar, diagram, sama pie untuk yang lingkaran. Dan terakhir ditutup dengan materi studi kasus ya. Studi kasus penjualan mobil dengan cara menambahkan fungsi mempercepat rumus yaitu menggunakan sum if dengan mengunci range dan sum rank-nya. Jadi yang ini. Nah, tadi yang ini. Ya, mengunci. Jadi tinggal ketemu satu ini udah nanti tinggal ditarik aja ke bawahnya. Nah, gitu. Ketemu ini satu sudah, tinggal tarik ke bawahnya. Jadi yang bergeser itu adalah ininya, kriterianya saja ya. Ranknya tetap. Hanya kalau kelemahannya kalau di copy tadi kita bikin laporan misalnya 2000 tahun 2022 tahun sebelumnya. Nah, ini dia tidak ikut gitu ya rumusnya. Jadi kita harus memang bikin manual. Jadi ini sebagai tugasnya. Jadi ngitung yang ininya. Berapa untuk Honda, Toyota, Mitsubishi, Ford berdasarkan tadi nilai yang sudah dirubah ya. Ini. Kemudian terakhir dibuat grafiknya. Ya itu aja materi Excel kali ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan di Excel Mas ya. Jadi nanti kita Ya, lanjut lagi di pertemuan selanjutnya offline boleh ya di sini di hari Senin. Pagi berarti Mas ya? ya pagi. Siap. Ya nanti dikabari lagi aja ininya apa infonya. Oke, oke. Ya demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Selamat sore Mas Tiryo. Ya, sore. Makasih, Pak. Ya sama-sama. Langsung Assalamualaikum.